Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan sedikit membahas mengenai beberapa alasan mengapa Surabaya Bus dan Victor Wirawiri tidak berhenti di sebuah halte. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu, ada banyak komplain di media sosial mengapa Surabaya Bus dan Victor Wirawiri itu tidak berhenti di sebuah halte. Nah, dari pengalamanku, ini ada beberapa alasannya ya. Yang pertama adalah armadanya sudah penuh. Jadi kalau dipaksa untuk menaikkan penumpang itu nggak bisa ya, nggak cukup dan melebihi SOP-nya. Jadinya kalau misalkan kalian itu ada Surabaya Bus yang sudah penuh atau Wirawiri yang sudah penuh, ya kalian harus sabar menunggu yang armada berikutnya. Yang kedua, itu adalah biasanya jam operasionalnya itu sudah habis ya. Jadi biasanya kan jam 9 malam berakhirnya. Tapi kadang-kadang sebelum jam 9 itu nggak menaikkan penumpang. Aku pernah itu menunggu Wirawiri di sebuah halte ya. Sebelum jam 9, sekitar jam 9 kurang 10. Ternyata nggak bisa. Di layarnya itu sudah ditulisi tidak menaikkan penumpang. Jadinya aku akhirnya ngojek. Nah, dari sini kalau kalian mau naik Wirawiri terutama itu jangan sampai mepet ya. Kalau mepet sebelum jam 9 itu biasanya nggak bisa. Makanya kalau enggak itu sekitar setengah 9 itu masih yang paling akhir. Nah, itu adalah alasan yang kedua. Alasan ketiga itu adalah halte yang nggak terlihat. Untuk Surabaya Bus biasanya haltenya sudah terlihat ya karena sudah sering digunakan oleh orang naik dan turun. Meskipun tidak ada bangunan untuk duduk ya atau ada atapnya, maka biasanya masih bisa ya kita naik dan apa namanya nggak tertinggal. Tapi kalau Wirawir itu kadang-kadang haltenya itu nggak terlihat. Seperti seperti kemarin itu aku pernah naik feeder 7 dari halte Ngagel Jaya Utara. Ya, di situ kan nggak kelihatan, jadi haltenya itu berada di dekatnya pohon. Nah, akhirnya ketika aku itu, apa namanya, menunggu di situ dan melambaikan tangan, kebetulan di depannya Wirawirinya itu ada mobil, sehingga nggak kelihatan. Akhirnya bablas. Nah, seperti itu. Akhirnya ya aku harus tunggu yang berikutnya. Nah, dari sini memang untuk haltenya sendiri harus terlihat jelas ya. Kalau di Solo itu aku sering melihat petugas di subnya, kalau malam hari itu keliling ya ikut, armadanya tanya kira-kira halte mana yang nggak kelihatan. Nah, kalau biasanya sopirnya akan bilang di halte jalan ini atau halte di sini. Nah, maka nanti akan digeser ya agar kelihatan. Karena memang berbeda dengan Surabaya Bus. Untuk Wirawiri itu kan lebih banyak haltenya ya, lebih dekat-dekat. Jadinya kalau nggak awas ya sopirnya matanya itu biasanya apa namanya nggak kelihatan, akhirnya kelewatan kalau ada penumpang. Terutama untuk halte yang jarang naik penumpangnya ya. Jadi kalau haltenya yang sering naik seperti halte-halte yang besar atau halte-halte di dekatnya apa pasar atau sekolah itu biasanya masih tidak nggak apa-apa ya, masih apa namanya, penumpangnya itu sopirnya itu masih jelas ya melihatnya. Nah, selanjutnya untuk yang keempat itu biasanya dari kesalahan baik kondektur dan sopir. Ketika naik itu biasanya kan kondekturnya menarik apa tiket. Nah, kadang itu nggak melihat ketika ada penumpang yang mau naik di sebuah halte. Nah, tapi juga kadang-kadang itu kondekturnya itu ngantuk ya, ketiduran kadang-kadang. Nah, biasanya itu kalau feedernya itu sepi, nggak banyak penumpang yang naik, akhirnya suasananya itu bikin ngantuk. Sehingga ada penumpang yang mau naik, itu nggak kelihatan. Kadang juga pas main HP ya, ini juga jangan ditiru sebenarnya ya. Kalau misalkan kita bekerja ya harus awas terus, makanya eh, sebenarnya harus ada evaluasi agar kondekturnya itu meskipun sibuk menarik pembayaran penumpang, itu tetap awas ya ketika ada penumpang yang mau naik di sebuah halte itu bisa terlayani dengan baik. Nah, yang kelima
itu biasanya ada pengalihan arus lalu lintas. Kadang itu ada demo, ada acara-acara terutama di tengah kota ya. Yang sering itu feeder 2 ya, yang di tengah kota di apa, Gedung Gerahadi itu ya sering ada acara. Makanya ketika baru selesai acara, itu ada halte yang belum bisa dilewati meskipun arus sudah lancar. Aku pernah itu menunggu feeder 2 di halte Pangsut ya. Sudah menunggu lama ternyata nggak lewat situ. Lewat tapi nggak berhenti ya, dialihkan masihan. Jadinya aku harus, apa namanya, ngojek lagi ya ke tempat yang aku tuju. Nah jadi tak ulang lagi ya, biasanya kalau Surabaya Bus atau feeder itu tidak berhenti di sebuah halte, itu ada banyak alasannya, bisa karena sudah penuh, yang kedua bisa karena jam operasionalnya itu hampir berakhir atau sudah berakhir, yang ketiga itu haltenya nggak kelihatan, yang keempat itu karena, tadi human error ya, jadi nggak bisa sopir sama kondekturnya itu melihat melihat atau ada kegiatan lain ya yang menyebabkan nggak kelihatan penumpangnya. Jadi karena human error yang keempat. Yang kelima itu karena adanya pengalihan arus lalu lintas. Makanya kalau kalian itu mau naik terutama di akhir pekan ya atau kapanpun silakan cek dulu aplikasi di Gobis ya. Meskipun sekarang sudah ada mitra darat tapi aku masih pakai aplikasi Gobis karena ada informasi mengenai pengalihan rute. Jadi misalkan aku mau ke sini nggak ada feeder ya harus naik ojek gitu aja ya, mudah dimudahkan aja. Nah, mungkin kalau kalian ada kritik dan saran itu bisa langsung DM ya di Instagramnya mereka agar ada perbaikan lagi ya. Terutama untuk halte-halte yang nggak kelihatan. Karena sering sekali aku mendengar keluhan dari para penumpang dan aku sendiri merasakan ketika kita itu naik di halte yang nggak kelihatan jelas, biasanya sopirnya menganggap di situ nggak ada halte, padahal ada haltenya. Nah, maka dari itu semoga ada perbaikan lagi. Misalkan ya, si kondekturnya itu tetap update ya, dilihat posisinya. Kalau mendekati tempat pemberhentian atau halte, bisa apa namanya, awas. Tapi sekarang itu kalau feeder Wirawiri jalannya agak pelan ya ketika mendekati halte. Jadinya meskipun nggak ada penumpang, kadang-kadang itu sedikit melambat ya, siapa tahu ada penumpang yang mau naik. Nah, mungkin itu saja ya video dari aku kali ini. Semoga kalian bisa memahami ya dan bisa menjadi masukan agar kedepannya kedua layanan ini itu bisa Eee, lebih baik lagi. Karena kalau Trans Semanggi itu kan setiap halte tetap berhenti ya sopirnya, ada SOP-nya berhenti beberapa detik. Kalau yang Surabaya Bus dan Wirawiri kan enggak, jadi kalau misalkan nggak ada penumpang ya langsung bablas gitu aja. Oke, sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Terima kasih.